Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufukil A'la. Saya dari Prodi Bisnis Digital, Institut Teknologi Ahmad Dahlan Lamongan. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat database inventaris toko online untuk memenuhi tugas UAS. Pertama-tama, yang kita perlu buat adalah membuat tabel database. Di sini akan ada dua tabel database. Yang pertama tabel produk dan yang kedua itu tabel pelanggan. Dengan cara kita ketik create tabel produk. Kemudian kita kurung, kita enter. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan beberapa kolom. Yang pertama, kolomnya nanti saya akan isi dengan ID produk. Data yang kita gunakan, tipe data yang kita gunakan adalah integer, dan ini akan saya gunakan menjadi primary key. Terus kemudian kita kasih nama produk. Ini kita menggunakan varchar, kurang lebih itu 100 kata. Terus setelah itu kita akan memasukkan kategori varchar juga ini 50, kita isikan 50, kita koma, kasih koma, kemudian kita enter lagi, dan yang kita kasih harga ini tipe datanya integer, dan yang terakhir adalah kita kasih stok barangnya, ini juga menggunakan integer. Kemudian kita tutup kurung, kita kasih titik koma sebagai tanda bahwasanya perintah ini itu sudah selesai. Coba kita, nah di sini sudah ada tabel yang baru saja kita buat. Kemudian kita membuat tabel lagi yang berisi tabel pelanggan. Caranya masih sama. Kita ketik create tabel. Di sini kita tuliskan pelanggan. Kita buka kurung, kemudian kita enter. Sama, kita nanti akan beri beberapa kolom. Yang pertama akan saya isi ID pelanggan, tipe datanya integer, dan saya akan jadikan sebagai primary key juga. Yang kedua, nama pelanggan, ini datanya varchar, kita kasih 50. Kemudian kita kasih alamat. Ini tipe data yang kita gunakan adalah teks. Nah, teks. Sudah cukup ini saja. Kita tutup kurung, kemudian kita kasih titik koma, dan kita run SQL. Nah, ini sudah ada ID pelanggannya dan ID produknya, tabelnya sudah jadi. Nah, sekarang saya akan memasukkan beberapa data masing-masing ke tabel pelanggan dan ke tabel produk. Sebelum ke sana, saya akan menambahkan pelanggan. Pada tabel pelanggan ini sebuah kolom baru yang berisi nomor telepon, dan kita akan memakai format alter table. Kita ketikkan di sini alter table,
pelanggan, kemudian kita enter, kita kasih add, kita kasih nomor telepon, dan data yang kita gunakan adalah varchar. Kita kasih 15. Nah, kemudian kita kasih titik koma. Kita coba. Nah, di sini sudah terdapat kolom tabel baru yang berisi dengan nomor telepon. Kemudian, saya akan memasukkan beberapa data pelanggan dan juga beberapa data produk dengan cara kita ketik insert into pelanggan, kita buka kurung, kita masukkan semua yang ada pada tabel pelanggan. Kita ID, kita copy, kita masukkan ke sini, terus kita kasih koma, kemudian spasi, nama pelanggan kita juga copy, ya. Terus kita koma spasi, alamatnya juga semuanya, dan yang terakhir nomor telepon. Dan yang terakhir nomor telepon. Kita tutup kurung. Kemudian kita enter, kita ketik values. Nah, sini kita mulai memasukkan datanya. ID pelanggan nomor 1. Nama pelanggannya ialah Andi. Jangan lupa kita kasih tanda petik 1, ya. Kemudian kita kasih tanda petik lagi, kemudian koma. Alamatnya Lamongan. Nomor teleponnya 081 2345678910. Kita tutup kurung, kemudian kita kasih koma. Kemudian kita buat lagi ID pelanggan nomor 2. Namanya Budi, koma, alamatnya di Tuban. Nomor teleponnya 085 seperti ini. Kita tutup kurung, kita kasih koma dan kita enter. Terus kita membuat data yang ketiga dari pelanggan. Kita beri nama Rio. Alamatnya di Bojonegoro. Nomor teleponnya 081 2345678910. Kita tutup dengan kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita membuat nama ID pelanggan yang keempat. Kita akan memberi nama Naufal. Alamatnya di Gresik. Nomor teleponnya
Dan yang terakhir, kita beri nomor ID 5, kita kasih nama Fajar, alamatnya di Surabaya, dengan nomor telepon seperti ini. Kemudian kita kasih titik koma. Kita coba masukkan. Nah, di sini itu sudah terdapat data yang tadi kita masukkan ke sini. Ada Andi dari Lamongan, Budi dari Tuban, Rio dari Bojonegoro, Noval Gresik, Fajar Surabaya. Kemudian saya akan memasukkan ID, memasukkan data produk. Caranya masih sama. Kita ketik insert into produk. Kita buka kurung, kita masukkan semua yang ada di sini. Ya. Kita copy semuanya. Kita copy semuanya. Stop. Nah, kita tutup kurung. Kemudian kita enter, kita ketik valuas seperti tadi. Nah, ini baru kita memasukkan datanya. Yang pertama kita buka kurung, tanda petik nomor 1. Nama produknya laptop Asus. Jangan lupa tanda petik laptop Asus. Kategorinya ini tuh sebagai elektronik. Harganya itu kita beri harga 5 juta. Kemudian stoknya kita kasih 25. Kemudian kita enter. Kita membuat lagi ID nomor 2. Kita kasih keyboard. Dengan kategori aksesoris. Harganya di 200.000. Stoknya itu di 10. Kemudian kita enter, kita buat lagi nomor 3. Headset. Elektronik. Harganya itu 150. Stoknya itu ada 15. Data yang keempat,
sound Bluetooth. Ini kategorinya elektronik. Harganya itu 300.000. Stoknya itu masih ada 17. Dan yang terakhir nomor 5, laptop, keyboard, handset, sound Bluetooth. Kita kasih flash disk saja. Flash disk 64 GB. Ini kategorinya aksesoris. Harganya itu di 100.000. Dan stoknya itu ada 50. Kita coba. Nah, di sini itu sudah masuk data yang kita input tadi. Terus kemudian saya akan mencoba untuk menampilkan semua data yang ada di pelanggan ataupun di produk dengan cara kita ketik select spasi ketik bintang from pelanggan, kemudian kita kasih titik koma, kita run. Nah, di bawah sini akan outputnya ini akan menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan. Begitu juga kalau ini kita ganti menjadi produk, kita kasih titik koma dan kita run. Nah, maka di sini yang akan outputnya yang akan tampil adalah data-data yang telah kita masukkan ataupun data yang ada pada tabel produk saja. Seperti itu. Terus saya akan menampilkan hanya sebagian data dari tabel pelanggan ataupun produk. Caranya seperti ini. Kita ketik select, kemudian bintang, from, seumpama saya akan mencari kategori elektronik dari produk, select from produk. Kita kasih where. Where ini itu kita akan cari khusus ya. Where kategori spasi sama dengan elektronik. Nah, di sini akan muncul hanya yang memiliki kategori elektronik saja. Terus saya akan mencoba untuk menampilkan dari urutan harga ya. Caranya masih sama. Kita ketik select
kita spasi kasih bintang from, kemudian kita ketik produk karena kita menginginkan urutan harga dari menampilkan berdasarkan urutan harga ya dari tabel produk, makanya kita di sini kasih tulis produk, terus kita order by harga ASC, kita kasih titik koma, kita run. Nah, maka di sini itu akan menampilkan mulai dari harga yang paling rendah ya, harga yang paling rendah mulai 100.000, 150 sampai harga yang paling tertinggi. Nah, seperti itu. Terus seandainya kalau kita ingin mengubah stok yang ada di sini, bisa dengan cara kita ketik update produk, kita update produk, kemudian kita enter, kita set stok, seumpama saya menginginkan stoknya laptop Asus itu menjadi 30. Nah, kita set stok sama dengan 30. Kita enter where ini khusus seperti tadi, ini khusus ya. Kita kasih ID produk. ID produk sama dengan 1. Kita kasih karena ini laptop Asus memiliki ID produk 1 dan ini akan saya ubah menjadi 30, maka ini juga saya ketik 1, kemudian kita run. Nah, di sini stoknya yang asalnya 25 itu sudah berubah menjadi 30. Ini itu sangat berguna sekali ya, digunakan apabila stoknya itu berkurang ataupun bertambah. Jadi ini masih bisa diupdate. Nah, kalau kita seandainya ingin menghapus dari produk nomor 5, itu gimana caranya? Bisa. Caranya kita ketik delete from kita menginginkan menghapus ID produk 5 dari tabel produk, kita tuliskan tabelnya produk, kemudian kita enter, kita ketik where, kita kasih ID underscore produk, kita spasi sama dengan 5, kita kasih titik koma, kemudian kita run SQL. Nah, maka di sini produknya itu akan hilang karena kita sudah menghapus. Nah, kegunaan where di sini itu digunakan agar data di sini semuanya tidak terhapus. Kita jika menginginkan hanya beberapa produk itu yang ingin kita hapus, maka bisa kita menggunakan where gitu. Jadi tidak kita hapus semuanya. Nah, dan yang terakhir ya, untuk bagian truncat table sama drop table. Kalau truncat table ya itu digunakan untuk menghapus semua datanya, tetapi tabelnya ini tuh masih ada. Beda kalau drop. Kalau drop itu menghapus data secara permanen dan tidak bisa dikembalikan kecuali kalau sudah ada backupan.
Kalau di sini truncat tabel produk, terus kita kasih titik koma. Nah, di sini tidak mau berjalan, ya. Tapi intinya dari yang saya baca bahwasanya truncat itu menghapus, tetapi kolomnya ini itu tuh masih ada. Jadi tidak menghapus semuanya, hanya menghapus semua datanya saja. Kalau drop, nah seperti ini. Kita coba. Kalau drop itu menghapus secara permanen dan datanya itu tidak bisa dikembalikan kecuali dengan backup. Seandainya kita menghapus data pelanggan, kita ketik drop, kita kasih tabel drop tabel pelanggan, kita kasih titik koma, terus kemudian kita run SQL. Nah, di sini datanya itu akan hilang dan ini tidak bisa dikembalikan kecuali kita sudah ada backupan. Jadi itu dia video tutorial mengenai database yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.